Nah, jadi di sini kalian bisa lihat kalau saya itu dapetin profit sampai $760 dengan strategi trading yang sangat sederhana. Yang mana hal ini bakal saya langsung aja bahas ke layar yang ada depan saya ini. Yuk! Nah, sebelum saya bahas ke gimana strateginya, saya mau kasih tahu dulu nih. Kita di Billionaire Trader itu ada VIP gratis teman-teman. Yang mana kalian udah bisa lihat nih testimoninya di sebelah saya ini. Dan kita bakal adakan Zoom secara gratis buat member yang udah gabung. Yang mana kalian masuk VIP-nya udah gratis, kalian bakal dapat Zoom gratis juga untuk edukasi langsung teman-teman. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, ya kalian bisa gabung ke sana dan kalian bisa dapetin materi dari basic banget sampai yang advance level. Nah, buat kalian yang pengen gabung, kalian nanti bisa cek di deskripsi di bawah. Nah, tadi mungkin kalian udah lihat ya gimana screen recordingnya ketika saya profit itu sampai $760. Nah, sebenarnya itu untuk ilmunya kalian udah bisa nonton ke playlist trading course saya. Saya itu udah ada bahas tentang chart pattern, market structure, RSI, dan yang lainnya. Tapi itu belum semuanya saya bahas teman-teman. Masih ada beberapa video lagi ke depannya untuk saya bahas di playlist trading course. Tapi kali ini dan kebetulan kemarin banget itu saya udah terapin salah satu ilmunya yang mana ini memanfaatkan RSI dan juga market structure. Makanya seperti saya katakan, trading itu sebenarnya simple. Yang membuat ini sulit adalah gimana keberanian kita sendiri dan juga gimana psikologi kita. Karena kalau kita emang nggak berani dan psikologi kita itu nggak bagus, ya kita nggak bakal berani entry ke market teman-teman. Karena kita dikit-dikit entry dan ketika floating loss tuh kita pasti biasanya takut teman-teman. Tapi di sini buat kalian yang pengen tutorialnya dan gimana analisanya, saya bakal langsung aja bahas ke depan layar saya ini. Jadi di sini teman-teman udah bisa lihat ya, yaitu tadi saya itu tradingnya di Bitcoin teman-teman. Dan di sini saya mau ngasih tahu kalau saya itu trading di market derivatifnya, bukan market spotnya teman-teman. Karena kalau spot itu ketika harganya bergerak naik kita dapat profit. Dan kalau di market derivatif itu kita bisa mendapatkan keuntungan kalau harganya turun. Makanya tadi kalau kalian lihat, dan mungkin saya masukin ya screenshotnya di sini. Kalian lihat itu saya entry di Bitcoin itu di harga 85.000 dan juga saya itu TP-nya di sekitar area 83.500 teman-teman. Jadi ini secara perhitungan itu kan harganya makin turun tapi saya dapetin profit. Nah, itu karena saya itu melakukan short position. Kita ngejual duluan lalu kita beli lagi di bawah. Itu bisa kita lakukan untuk di market derivatif, teman-teman. Nah, sekarang untuk analisanya itu kayak gimana? Nah, sebenarnya ini saya itu ngelihat di time frame 1 jamnya dulu dan saya memanfaatkan indikator dengan yang namanya RSI. Jadi kita bakal ke time frame 1 jamnya dulu dan di sini kita manfaatkan indikator yang namanya RSI. Nah, kalau kalian nggak paham RSI itu apa, nonton deh trading course video saya beberapa video yang lalu. Dan itu penjelasannya udah detail banget dan kalian ketika nonton itu pasti udah bisa trading lah istilahnya. Jadi di sini teman-teman udah bisa lihat ya. Ketika Bitcoin berada di 85.000, 85.500, 85.900 ini saya udah ngeliat bahwa Bitcoin ada di area di atas 70 dari RSI. Kalau kalian udah nonton, kalian udah tahu ini artinya level overbought, yang mana ketika level ini disentuh ada potensi penurunan yang akan terjadi di Bitcoin. Jadi dengan melihat time frame 1 jam ini, saya itu berani melakukan short position dengan jangka waktu yang pendek teman-teman, yaitu kita day trading. Jadi saya itu belinya di jam 12 atau jam setengah 1 siang dan saya take profitnya itu jam 10 malam teman-teman, karena ya setupnya udah running gitu loh. Dan di sini ya teman-teman, kalian pasti penasaran kok saya pilihnya time frame yang 1 jam. Nah, pemilihan time frame ini udah ada penjelasannya juga di video saya yang ini. Jadi kalian bisa nonton dulu itu gimana sih cara kita pilih time frame-nya. Tapi yang pasti di sini pemilihan time frame yang saya gunakan itu karena saya udah tahu saya hanya mau trading yaitu day trading. Yang mana ketika saya belinya siang, saya jualnya ntar malam atau nanti sore kayak gitu. Itu konsepnya. Makanya saya pakai time frame 1 jam. Beda cerita kalau kita emang mau hold berminggu-minggu atau berbulan-bulan ya, kita bisa pakai time frame yang lebih besar, daily atau weekly teman-teman. Dan di sini
kita akan terjun ke time frame 5 menit. Jadi saya mau cari setup entry yang terbaik nih. Karena tadi kita udah lihat RSI-nya di time frame 1 jam itu udah overbook. Jadi ada potensi harga bergerak turun. Karena dia udah jenuh beli teman-teman. Orang-orang udah pada beli semua dan kebanyakan udah punya barang pasti akan di drop dulu. Karena ya harganya udah terlalu mahal. Nah di sini kita udah bisa belajar yang namanya market structure teman-teman. Jadi di video market structure saya itu udah pembahasan jelas gimana proses perubahan tren yang awalnya dia dari uptrend, dia sideways, lalu dia downtrend. Begitu juga dari downtrend lalu ke uptrend, itu kayak gimana perubahannya. Di sini kita bisa identifikasi dulu yang mana low-nya, yang mana high-nya, dan yang mana higher high, higher low-nya. Di sini saya bakal beri tanda dulu. Jadi kita bisa tandai ini adalah high-nya. Jadi saya mau rubah dulu warnanya. Ini adalah high-nya. Oke. Ini adalah high-nya. Lalu di bawah ini adalah low-nya. Kalian masih ingat nggak video market structure saya? Saya udah bilang kalau high-nya ini ditembus teman-teman. Nah kalau high-nya ini ditembus, dia menciptakan yang namanya higher high, yaitu high yang lebih tinggi lagi. Nah, kalau dia mencetak yang namanya higher high itu dinamakan pembentukan sebuah struktur yang uptrend. Nah, ini higher high, berarti yang di bawah ini adalah higher low-nya. Nah ini higher low, higher high, higher low. Yang mana kalau higher high-nya itu di break lagi teman-teman. Jadi ini kan higher high nih. Kalau di break lagi, nah ini dinamakan higher high-nya lagi. Jadi dia selalu membentuk yang namanya higher high. Lalu ketika higher high itu tidak berhasil ditembus lagi, contohnya di sini teman-teman. Nah ini dia nggak berhasil break teman-teman. Jadi yang saya pakai acuan itu adalah body candle-nya. Nah ini dia memang sempat naik, tapi dia nggak closing di atas, dia langsung merah, langsung kebanting ke bawah. Nah di sini ini letak kecurigaan kita. Jadi secara struktur dia udah nggak kuat untuk uptrend lagi teman-teman. Yang mana seharusnya kalau dia memang membentuk sebuah yang namanya uptrend, pasti di sini ada higher high lagi. Nah di sini harusnya ada higher high lagi. Harga seharusnya masih bergerak naik sampai ke sini. Seharusnya kayak gitu. Tapi yang terjadi, dia itu malah membentuk yang namanya equal high, tinggi high yang sama teman-teman. Nah di sini kecurigaan kita muncul, yaitu artinya harga itu nggak kuat untuk naik, ada potensi dia turun dulu. Nah inilah yang saya manfaatkan teman-teman. Tapi saya nggak ujuk-ujuk langsung entry sell di sini teman-teman. Nah kalau kita lihat ke screenshot saya yang tadi, saya itu entry di sekitar jam 12.20-an. Jadi sekitar sini kita akan play dulu. Nah, kita mau lihat saya itu entry-nya di mana nih? 12.20. Nah, sekitar area sini kita akan play lagi. Nah, 12.20. Nah, saya itu entry di sekitar sini, teman-teman. Jadi kita bakal beri area dulu ya, biar kita gampang ingetnya. Nah, ini 12.20 ya, sekitar sini. Dan waktu itu saya TP di area 83.500-an. Oke. Nah, di sekitar area ini 83.500-an. Nah, di sini teman-teman, kenapa saya entry-nya itu di sini enggak di atas sini ketika kita tahu bahwa trennya itu udah enggak uptrend lagi. Kenapa di sini? Itu karena saya lebih konservatif teman-teman. Karena apa? Satu, dia itu time frame-nya 5 menit. Nah 5 menit ini pergerakannya cepat banget. Kalian bayangin aja, kalian ketinggalan satu candle itu 5 menit, 10 menit, 15, 20. Nah satu candle ini 5 menit loh. Makanya ketika kalian meleng dikit aja, kalian misalnya lagi buka IG gitu, itu kalian udah kelewatan 5 atau 10 candle teman-teman. Nah proses perubahan tren ini udah sangat jelas banget kelihatan teman-teman. Nah misalnya kalau kalian bingung, saya agak recall lagi deh memori kalian. Kita bakal cari nih YouTube saya yang bahas tentang market structure. Jadi yang ini ya, market structure untuk pemula. Nah, di sini kita akan langsung aja cari. Jadi proses perubahan tren itu ada di sekitar menit 12. Kalau kita ingat-ingat kembali apa yang terjadi dan apa yang kita pelajari di sini, teman-teman,
Nah, ini pergerakannya mirip banget. Jadi di sini kita udah bisa lihat dia itu pembentukannya high dulu, low dulu, higher high, higher low, dan di sini ketika dia nggak berhasil, itu pembentukannya teman-teman udah bisa lihat. Nah, ini persis banget sama yang saya alami kemarin teman-teman di tanggal 13. Dan kebetulan saya ini syuting di tanggal 14 ya. Jadi makanya kemarin saya cuan, besoknya saya langsung buatin video untuk edukasi ke kalian. Karena yang saya share itu adalah praktek realnya langsung teman-teman. Nah di sini teman-teman udah bisa lihat ya. Ketika dia itu pembentukan higher high-nya gagal dan higher low-nya ini di break, dia itu pembentukan yang namanya lower low, teman-teman. Jadi di sini kita udah bisa katakan ini adalah higher high. Sorry, ini adalah higher low. Dan ketika higher low-nya itu di break, nah break bawah kayak gini. Nah, atau yang ini, bebas deh. Kalian mau pilih yang ini atau yang ini itu sama aja. Intinya dia itu udah ngebreak bawah, dan di sini pembentukannya namanya lower low sekarang teman-teman. Nah ini dia udah membentuk yang namanya lower low. Jadi ketika ada lower low-nya ini, nah ketika adanya lower low ini, yang di atas ini namanya lower high teman-teman. Jadi pergerakannya itu bisa saja dari sini dia turun membentuk lower low, tapi dia membentuk higher high yang baru. Itu bisa aja terjadi teman-teman. Makanya saya pastikan dia itu reject dulu teman-teman di bawah dari area higher high ini. Karena kalau dia enggak reject, ya pastinya ini pergerakannya masih uptrend di time frame kecil. Dan ternyata memang dia itu reject di sini dan lanjut turun teman-teman. Jadi kenapa saya entry di sini ya karena salah satunya kita udah bisa lihat kalau dia itu di sekitar area dari 85.100 ini. Nah ini mungkin saya rubah warna dulu ya. Nah ini adalah area support level dan ini support level di time frame kecil. Ingat. Jadi makanya saya memberanikan diri ya udah saya entry di sini. Lalu di sini teman-teman udah bisa lihat ya pergerakannya dan mana saya bakal start aja. Nah, ini dia langsung lanjut turun, teman-teman. Jadi di sini untuk target profit saya yang saya cari itu adalah sekitar area ini. Jadi ini adalah area support level ya. Nah, ini. Teman-teman udah bisa lihat saya tuh nungguinnya ya cukup lama walaupun kita day tradingnya itu dalam bawah 1 hari ya, di bawah 1 hari kita udah bisa dapetin profit. Tapi ini kalau kita emang mantengin chartnya, time frame 5 menit itu berasa lama banget teman-teman karena kita liatin gitu, nanti kita pantengin lagi. Dan di sini teman-teman kalian udah bisa lihat ya, strategi yang saya pakai ini saya kombinasikan dari market structure, saya kombinasikan juga dengan RSI, dan juga saya kombinasikan dari support dan resistance teman-teman. Jadi 3 hal tersebut udah ngebantu banget dalam day trading saya kali ini. Dan ini bisa saya katakan saya itu dapetin profit yang cukup maksimal teman-teman, karena ketika saya take profit itu di sekitar jam 10 kurang, itu harga langsung naik lagi teman-teman, balik ke level entryan saya. Tapi di sini kalian ingat lagi rumus support resistance. Di sini kalau kalian lihat dan kalian tarik aja area ini, nah dia mendekati teman-teman, walaupun ya emang agak jauh, tapi kalau kita ambil dari level atau kacamata dari 84.800 ini, yang mana ini adalah resistance atas, kita udah bisa lihat bahwa dia beberapa kali mantul. Jadi kalau kalian lihat, oh di sini dia reject, ini resistance. Lalu di sini dia reject lagi. Ketika dia turun dikit, itu kita bisa manfaatin momentumnya. Yang pasti kita harus siap dengan money managementnya teman-teman. Kita nggak bisa serta-merta langsung entry, misalnya kalian entry besar-besaran gitu. Itu tuh bisa bahaya banget teman-teman. Apalagi kalian yang nggak siap dengan resikonya. Nah contohnya di sini saya udah siap banget dengan resikonya. Kalaupun trading saya ini sampai margin call, saya nggak masalah, saya nggak kenapa-kenapa, nggak ada yang perubahan dalam gaya hidup saya. Karena kalau misalnya kalian punya aset 100 juta, kalian entry kan itu 100 juta, jadi pilihannya kalau aset kalian itu hilang, kalian kena margin call, ya udah jelas kalian besok pun bisa nggak makan teman-teman. Jadi pastikan kalau kalian punya 100 juta misalnya, kalian entry aja 1 juta. Dan kalau 1 jutanya hilang, kalian pasti nggak bakal kenapa-kenapa. Besok kalian masih bisa makan teman-teman. Makanya ini harus hati-hati banget teman-teman. Apalagi pemilihan leverage, pemilihan besaran lot itu kalian harus hati-hati banget. Jadi saya harap video saya ini bisa membantu buat kalian yang lagi struggling di dunia trading.